Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria tebas tangan temannya sendiri saat asyik pesta miras di Kabupaten Sinjai. Polisi musnahkan puluhan kilogram narkoba di Kota Makassar. Hasil pengungkapan sejak bulan Januari hingga April 2024. Pulau Samalona di Makassar, pantai indah dan asyik untuk menyelam bermain bersama ikan lucu-lucu. Kita ke informasi pertama, asyik pesta minuman keras berujung penganiayaan terjadi di Kabupaten Sinjai. Seorang pria menebas tangan rekannya sendiri hingga nyaris putus. Pelaku ditangkap saat hendak kabur melalui Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Sudah sama anggota Polsek. Ramlang, 38 tahun, pelaku penganiayaan yang menebas tangan rekannya sendiri hingga nyaris putus di Kabupaten Sinjai ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Saat diciduk, pelaku tidak dapat mengelak dari perbuatannya. Pelaku juga mengakui kepada polisi terkait penganiayaan yang dilakukan kepada korban bernama Ismail. Pelaku ditangkap saat hendak menuju kota Jakarta melalui jalur penerbangan di Bandara Hasanuddin, Kabupaten Maros, 27 Mei lalu. Penganiayaan terjadi karena pelaku dan korban sempat cekcok saat berpesta minuman keras bersama. Antara pelaku dengan korban, dia mengkonsumsi minuman keras di salah satu tempat di Kelurahan Tapue. Karena adanya ketersinggungan antara pelaku dengan korban, sehingga pelaku atas nama Ramlan membacok lengan kanan kepada korban, sehingga korban mengalami luka berat. Pelaku kesal terhadap korban yang berbuat onar. Korban hendak berkelahi dengan seorang rekannya yang lain saat berpesta miras. Pelaku mencoba melerai, justru dilempar gelas oleh korban. Parang pun diayungkan pelaku ke korban. Saya dilempar gelas, Pak. Mukaku. Apa? Kenapa bisa sampai dilempar gelas? Sama ularang ini Pak, bertengkar sedikit baru ularang langsung bilang nanti bertengkar langsung saya ngebalikin lempar gelas, Pak. Siapa? Sama aja, Pak. Oh, teman dua-dua. Sama aja minum di situ, Pak. Jadi minum kalian. Iya. Oh, akhirnya dilemparkan gelas. Iya. Langsung Apanya ditebas? tangan lagi, Pak. Berapa kali? Satu kali sih, Tapi hampir terbelah itu tangannya. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa parang. Untuk proses hukum, pelaku akan diserahkan ke Polres Sinjai. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Sekelompok pemuda di Kota Makassar menyerang warga menggunakan anak panah di Kecamatan Manggala. 8 pelaku penyerangan telah ditangkap polisi, ironisnya usia mereka masih di bawah umur. Sekelompok pemuda melakukan penyerangan menggunakan anak panah terhadap warga perumahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 26 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 8 pelaku penyerangan di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Selain itu, polisi menemukan senjata tajam jenis anak panah yang digunakan saat menebar teror di perumahan warga. 2 sepeda motor dan alat musik berupa gitar juga disita polisi. Motif penyerangan karena ketersinggungan. Para pelaku tak terima ditegur warga setempat karena melintas menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising. Motif penyerangan sendiri berawal dari sekelompok orang ini atau sekelompok pemuda ini berjalan mengendarai sepeda motor. Kemudian di salah satu TKP, tepatnya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sekelompok ini ditegur oleh korban. Sehingga sekelompok pemuda ini tidak terima sehingga melakukan pengancaman terhadap korban, di mana video tersebut menjadi viral di media sosial. Tidak ada korban luka dalam penyerangan, namun satu mobil milik warga rusak terkena lemparan batu.
Para pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi dan usianya masih di bawah umur. Dalam sepekan terakhir, sudah 3 kali teror penyerangan menggunakan anak panah terjadi di Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, puluhan kilogram narkoba dimusnahkan Polda Sulawesi Selatan. Barang bukti tersebut hasil pengungkapan selama bulan Januari hingga April 2024 dengan menangkap 4 tersangka. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini berupa 30,9 kg sabu-sabu, 6,8 kg ganja, serta 83 butir ekstasi. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan selama periode Januari hingga April 2024 dengan menangkap 4 orang tersangka yang dikategorikan pengedar atau bandar. Sebelum dimusnahkan, barang bukti itu telah diperiksa keasliannya oleh tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan. Setelah dipastikan keasliannya, puluhan kilogram narkoba dimusnahkan di halaman Mapolda Sulawesi Selatan dengan cara dibakar di mobil insinerator milik BNNP Sulawesi Selatan. Ada 4 laporan polisi, ada 4 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang. Kemudian barang bukti yang berhasil disita dan hari ini kita musnahkan. Yang pertama sabu sebanyak 30.944 gram atau 30,9 kg. Kemudian ganja 6.800 gram atau 6,8 kg. Kemudian ekstasi 83 butir. Sementara keempat tersangka dikenakan pasal dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Kita membuat kampung tangguh. Informasi selanjutnya, diduga panik lantaran kepergok berduaan dengan wanita lain di dalam mobil. Anggota polisi di Kota Makassar tega menyeret istrinya sejauh 10 meter. Aparat bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sulawesi Selatan langsung menangkap pelaku dan kini ditahan di tempat khusus atas dugaan KDRT. Wanita ini mengamuk dan meluapkan emosinya ketika mendapati sang suami yang anggota polisi diduga sedang berduaan dengan perempuan lain di dalam mobil. Sementara warga sekitar Jalan Racing Center Kota Makassar berusaha mengadang mobil agar tidak kabur setelah dikejar beramai-ramai. Dalam rekaman kamera pengawas, peristiwa berawal saat korban DA mencurigai suaminya Bribda MAI diduga memiliki kekasih lain. Ia pun membututi dan mendatangi suaminya berduaan di dalam mobil. Diduga panik terpergok istrinya, anggota polisi itu pun kabur hingga korban terseret sejauh 10 meter. Korban mengalami luka lecet dan lebam. Atas peristiwa yang terjadi pada 16 Mei lalu itu, korban melaporkan kasus ini ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Bribda MAI yang kemarin dilaporkan oleh istrinya, sekarang sudah ditangani oleh Krimum. Jadi pidana umumnya ditangani oleh Krimum karena melakukan KDRT dan sekarang sudah dalam proses penyelidikan. Kemudian yang proses di Propam, tindakan disiplinnya, ini juga sudah ditangani dan sekarang dilakukan penempatan di ruangan khusus atau Patsus. Kabid Humas menambahkan Bribda MAI kini ditahan di tempat khusus atau Patsus untuk memudahkan pemeriksaan atas perkara yang menjerat dirinya. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.